Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pertanian dan peternakan. Berjumpa lagi dengan channel Zona Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pruning pembuahan pada tanaman anggur. Jadi ini adalah tanaman anggur jenis Harol yang berusia sudah 5 bulan ya teman-teman. Dan sudah kita pupuk generatif sebanyak 3 kali. Dan yang pupuk generatif yang kedua sudah kita videokan dan sudah kita upload yang lalu ya teman-teman, di mana kita sudah membuang tunas-tunas air yang ada di batang tersier dan menyisakan 3 sampai 5 batang tunas air yang ada di tunas batang tersier maksud saya. Dan sekarang waktunya melakukan pemupukan generatif yang keempat sebelum kita lakukan pruning pembuahan. Dan nanti kita rencananya akan kita lakukan pruning pembuahan yang untuk mencari bat ya teman-teman. Bat-bat potensial, jadi tidak mencari atau menghitung bat, melainkan mencari bat yang membulat, yang berpotensi membawa bunga ya teman-teman. Karena ini adalah pembuahan harol yang pertama kali, kita akan pangkas atau pruning di bat-bat atas ya teman-teman. Untuk mengantisipasi jika nanti gagal untuk membawa bunga ketika di pruning, nanti kita bisa potong mundur ya teman-teman. Dan sebelum lanjut melakukan pruning, kita masukkan dulu pupuk pembuahan atau generatif yang keempat ya teman-teman. Untuk pupuk yang kita gunakan tetap sama ya teman-teman, yaitu MKP, kemudian KNO3 putih. Ini bisa menggunakan granul ataupun kristal. Sebenarnya kandungannya sama saja. Hanya saja yang kristal ini lebih mudah larut dalam air ya teman-teman. Kemudian nitrabor, yaitu memiliki kandungan kalsium nitrat plus boron. Ini bisa menggunakan merek apa saja. Bisa menggunakan merek Karate plus boron maupun KS plus. Kemudian air sebanyak 5 liter. Untuk dosisnya 1 sendok MKP. Kita gunakan MKP sebanyak 1 sendok ya teman-teman. 1 sendok munjung. Ini kurang. Tambah lagi setengah sendok. Kemudian KNO3 putihnya juga 1 sendok. Kemudian nitrabornya sebanyak setengah sendok saja. Jadi setengah bagian dari MKP dan juga KNO3 putih ya teman-teman. Kemudian kita larutkan ke dalam air. Kemudian kita tambahkan asam humat sebanyak 1 sendok. Asam humat sendiri banyak sekali mereknya ya teman-teman. Ada Humak, ada Power Soil dan lain-lain. Kita tidak sepil untuk mereknya karena bungkusnya sudah rusak. Fungsi dari asam humat selain untuk menggemburkan tanah, asam humat juga berperan dalam mempercepat tanaman dalam penyerapan nutrisi ya teman-teman. Maka dari itu, untuk pemupukan generatif yang keempat ini sebelum pruning, kita tambahkan asam humat agar nanti tanaman lebih cepat dalam penyerapan nutrisi. Setelah itu kita tinggal siramkan pupuk pada tanaman anggur yang akan kita buahkan. Untuk jumlah airnya bisa dikondisikan untuk kebutuhan pada tanaman anggur yang akan kita buahkan ya teman-teman. Tidak harus menggunakan air 5 liter. Jika ditanam di planter bag ataupun di dalam pot, mungkin kebutuhannya lebih sedikit. Bisa menggunakan 3 sampai 4 liter. Dan setelah ini kita biarkan
nutrisi diserap oleh tanaman terlebih dahulu sebelum di pruning. Minimal 3 jam ya teman-teman. Atau yang lebih bagus itu dipupuk pada pagi hari, kemudian baru di pruning pada sore harinya. Oke, kita lanjut pruning pembuahan ya teman-teman. Setelah kita lakukan pemupukan yang keempat pada pagi hari tadi, kita lanjut melakukan pruning pada sore hari. Ini pada sore hari. Jadi kita tidak melakukan metode stres air ya teman-teman. Karena kita akan pruning di bat atas atau bat panjang. Karena biasanya metode stres air itu digunakan jika kita mau membuahkan di bat-bat pendek ya teman-teman. Di bawah 7 itu biasanya kita perlu menggunakan metode stres air. Karena kita tidak menghitung boot, melainkan mencari bat yang potensial, kita juga melakukan proses pangkas panjang, jadi tidak memerlukan stres air, hanya saja kita kurangi untuk volume penyiraman. Yang biasanya 1 minggu itu bisa 3 kali, kita kurangi 1-2 kali, dan untuk volume airnya juga kita kurangi. Yang biasanya 5 liter untuk sekali siram, kita bisa kurangi 2-3 liter. Sebenarnya untuk harol sendiri itu bisa dipotong atau dipangkas di bat pendek ataupun juga bat panjang ya teman-teman. Karena harol salah satu anggur yang sangat genjah dan mudah sekali dibuahkan selain anggur Jupiter tentunya. Dan nanti kita akan tetap update ya teman-teman setelah pruning untuk perkembangannya dan apakah berhasil atau gagal nanti tetap kita akan update lagi. Dan jangan lupa untuk dibuang 2-3 daun atas ya teman-teman. Ini agar mempercepat sprout atau pecah mata batnya. Jika nanti setelah pruning ternyata bat yang pecah tidak membawa klaster bunga, nanti kita akan masukkan lagi pupuk generatif. Kemudian akan kita lakukan pemangkasan mundur. Namun mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Karena harol ini juga salah satu varietas anggur yang mudah sekali dibuahkan. Semoga saja ya nanti setelah pruning berhasil membawa bunga. Nanti kita akan update lagi ya teman-teman. Untuk setelah sprout kita sudah selesai melakukan pemangkasan. Setelah ini kita lanjutkan untuk melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida ya teman-teman. Agar tanaman kita nanti terhindar dari hama dan juga jamur tentunya. Terutama pada bat-bat yang akan kita pecahkan. Kita harus aplikasikan insek dan juga fungisida. Di sini nanti saya akan menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dan juga untuk fungisidanya kita menggunakan Amistar Top. Dan untuk entresnya sendiri ini lumayan ya teman-teman. Kita bisa gunakan sebagai bahan entres untuk sambung pucuk untuk memperbanyak bibit tentunya. Dan untuk dosis insektisida maupun fungisidanya sendiri, kita bisa gunakan setengah dari dosis yang biasanya kita gunakan untuk penyembuhan ya teman-teman. Kalau biasanya dosis untuk mengobati itu 1 mili per liter air, kita bisa gunakan setengah mili per liter. Dan kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman.
terutama pada bat-bat yang akan kita pecahkan ya teman-teman, agar terhindar dari jamur dan juga tentunya hama yang akan mengganggu proses sprout atau proses pecah tunas. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman informasi kita pada kesempatan kali ini. Dan nanti kita akan update lagi untuk perkembangan setelah sprout nanti. Dan cukup sekian, saya akhiri. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Salam sukses untuk peternakan dan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.